Teman-teman, cerita dengan cucu tertunda 3 hari. Sekarang dilanjutkan dan baru saja menjumpai pengalaman menarik, akan disinggung di cerita video ini. Pengalaman tentang banyaknya anak muda yang berbakat. Diyakini cerita dalam video lanjutan dari video ke video wajib diarahkan pada topik berkaitan masa depan, teman generasi muda dengan banyak porsi generasi Z itu yang akan memberikan banyak solusi terhadap urusan-urusan di masa depan. Generasi Z akan diberi masukan yang lebih bagus oleh para penonton video senior dan kakak-kakak, serta generasi ayah bunda, dan beberapa adalah generasi kakek dan nenek. Saat Kujite Budi terpilih menjadi presiden di negeri Inspio, sudah memegang daftar kesalahan masa lalu yang wajib diperbaiki tanpa menyela dengan celaan-celaan apapun yang dikerjakan berupa kesalahan dipandang sebagai pengalaman saja. Kesalahan masa lalu bersumber dari orang pintar ilmu eksplisit yang lebih teoritis dan belum punya pemahaman kenyataan praktek di lapangan. Pemimpin di semua level pada masa Kujite Budi dibangun sebagai kerjasama lintas generasi yang mempunyai pengalaman kolektif utuh dari setiap jenjang generasi, sekaligus juga mempunyai teori mutakhir yang berkembang dari ilmu pengetahuan serta faham benar tentang fakta-fakta di lapangan. Dominasi pemimpin adalah orang-orang yang berilmu sekaligus memiliki internalisasi budaya luhur, terpilih dan terpilah dari budaya bangsa sendiri. Awal pemerintahan Kujite Budi, kemampuan finansial bangsa untuk membiayai pembangunan ekonomi boleh dikatakan sangat lemah, dan negara sadar tentang hal tersebut, namun juga menemukan bahwa masih punya banyak cadangan biaya, yaitu biaya waktu. Banyak orang yang belum punya pekerjaan tapi punya waktu. Juga tentang biaya-biaya yang bersifat biaya psikologis. Biaya psikologis yaitu semangat tinggi, bekerja produktif, tidak saling menyalahkan, yang satu bersemangat memperkuat yang lainnya. Pemerintahan Kujite Budi dapat memberi solusi sangat efektif dan sangat efisien. Nah, kelihatan cucu mengangguk-angguk dan bertanya, apakah negara kita kelak bisa seperti Inspio ya, kek? Tanya cucunya. Kakek menjawab, ya semua orang berharap bisa,
Tidak ada yang mustahil, tetapi memang ada syaratnya. Cucu bertanya, syarat untuk bisa seperti Inspio apa ya, Kek? Baiklah, yuk bersama kakek merenungkan tentang syarat-syarat untuk solusi tersebut. Kalau menurut analisis para pemegang amanah pencarian kiat solusi di negeri Inspio, syaratnya sebetulnya mudah ditemukan. Yang tidak mudah adalah penjabaran syarat menjadi rencana tindakan tepat dan dapat dilaksanakan dengan sukses. Menarik ya, Kek? Cucunya menyela. Ya, memang menarik. Cukup dengan membangun dua hal, yaitu pertama membangun manusia yang berprinsip seperti Kujite Budi, yang kedua membangun sistem yang cerdas, yang mampu memantau tindakan pemimpin di semua lini, semua level, setiap waktu, agar tidak pernah ada keterlambatan penggantian pemimpin apabila ditemukan memang tidak terpuji. Prinsip Kujite Budi itu bagaimana, Kek? Tanya cucunya. Ya, Kujite Budi sebenarnya nama suatu karakter. Ku adalah kualitas, Ji adalah jiwa, T adalah tegas, Budi adalah berbudi. Jadi lengkapnya Kujite Budi, kualitas, jiwa tegas, dan berbudi. Apakah orang-orang seperti itu cukup banyak di negara kita, Kek? Tanya cucunya. Pengalaman kakek, generasi muda semacam itu sebetulnya jumlahnya banyak. Bahkan selain seperti kualitas Kujite Budi, mereka juga mempunyai nilai-nilai kehidupan yang sangat terpuji. Ya, kakek pernah cerita, hampir semua sahabat muda kakek bagus seperti itu. Benar, sayangnya mereka belum terpanggil mencari jalan untuk hadir ke dalam sistem kepemimpinan formal kenegaraan. Kenapa kakek tidak ajak mereka? Tanya cucu. Tidak mudah menghadapi berbagai rintangan. Cucu menyambung lagi. Cerita nenek, kakek sudah berusaha lama ya, tapi anak-anak muda kan cari uang dulu saat itu dan ingin hadir tahun 2025. Ya, dulu mereka banyak yang mengungkapkan suara hatinya seperti itu. Mudah-mudahan tidak tergoda sesudah bekerja. Semoga menjadi kenyataan, mereka berhasil mapan secara finansial dan bisa hadir menjadi pemimpin-pemimpin sederhana yang ideal mulai tahun 2025. Ya, Kek, saya turut berharap dan mendoakan, ungkap cucunya. Saat itu, kata kakeknya, sekitar 15 tahun yang lalu, mereka sangat mengerti akan 3 tantangan bangsa, yaitu krisis ekonomi sebagai yang pertama, kedua krisis kepemimpinan, dan yang ketiga
adalah ancaman disintegrasi bangsa. Kakek melanjutkan, cara hidup, cara mengelola kekayaan alam bisa diubah. Contoh sederhana adalah sejumlah anak muda yang sekarang banyak juga yang menulis di media dan juga menulis buku. Banyak yang menggambarkan ekspresi jiwanya yang sangat bagus. Sayangnya tulisan-tulisan mereka tidak menjadi bacaan favorit yang bisa mengalahkan tulisan hiburan dengan pesan moral yang tidak jelas pada tayangan-tayangan tentang hiburan. Yang tidak jelas contohnya apa, Kek? Tanya cucunya. Ya, yang tidak jelas adalah hiburan yang terlampau banyak menampilkan kemewahan, kegembiraan yang terlalu fokus duniawi. Padahal ratusan ribu penulis muda telah menyampaikan pengetahuan untuk harmonisasi kualitas kehidupan yang lengkap, baik urusan lahir maupun urusan batin. Ya, Kek, yang ratusan ribu tersebut sepertinya masih kurang ya. Kakek pernah bilang menunggu jumlahnya menjadi jutaan, tidak hanya ratusan ribu. Ya, menjadi jutaan. Masih perlu perjuangan meningkatkan jumlah calon pemimpin berkualitas Kujite Budi. Memang masih ada urusan perjuangan. Kamu ingin tahu bagaimana caranya? Ya, Kek, saya ingin tahu. Dan punya usul. Kakek jangan sungkan minta bantuan kepada para penulis muda tersebut yang kakek kenal agar perkembangan pemimpin berkualitas Kujite Budi terjadi makin cepat lagi. Usul cucunya begitu. Ya, perjuangan wajib dilakukan walaupun tidak mudah. Harus terus-menerus dilakukan. Kakek juga minta tolong kepada kamu, ini cara kakek untuk mengajak kawan-kawanmu ya, supaya mereka bisa selalu membicarakan tentang masa depan selain dirinya, juga nanti masyarakat dan bangsanya bagaimana. Ya, Kek, saya mau mengerjakan tugas, saya pamit dulu ya. Semoga dapat melihat hadirnya harapan kakek pada kepemimpinan yang akan datang, dan kakek masih sehat. Kakek melihat cucunya bangkit untuk ke kamar belajarnya mengerjakan tugas. Harapan tetap utuh sebagai penyemangat mengerjakan sesuatu untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang.